nanti kita diskusi khusus lebih banyak di sini, sehingga izinkan saya untuk mengulangi beberapa hal yang bagi saya penting nanti dalam kaitan dengan mata kuliah ini. Bangunan teori mata kuliah ini Bapak, bukan membangun teori. Nama mata kuliahnya itu bangunan teori. Saya ulangi Bapak, bukan membangun teori. Supaya kita satu ya. Jadi bukan membangun teori, tetapi bangunan teori nama mata kuliahnya. Saya Bapak Ibu di pertemuan awal ini coba mengulas kembali hal-hal yang sudah saya sampaikan, kalau Bapak Ibu masih ingat dalam pertemuan pertama waktu kita bicara teori kritis pakai Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat, karena ini saya akan karena dari ini baru saya bisa kalau langsung ke konsep artinya kurang bagus. Saya ingin mulai dari ini dulu, baru kita akan masuk ke konsep, dalil dan lain sebagainya, tentu yang berkaitan dengan bagaimana sebuah teori itu tercipta. Boleh kan Bapak Ibu ya, saya mengulangi sedikit dulu? Boleh Bapak. Hanya lepas-lepas saja begitu untuk kita ini. Sekadar kasih panas ini Bapak ya. Karena sudah berapa, 1 tahun lebih kita tidak ketemu. Jadi. Lama ya Pak ya? 1 tahun nanti di tahun yang ini kita masih bisa sigari Bapak Ibu ya. Sebelum saya ini Bapak Ibu, mohon nanti Bapak Ibu sudah harus memikirkan topik yang akan disediakan lalu disampaikan ke Direktur Pasca Sarjana ya, untuk coba dilihat supaya kita melakukan pembimbingan itu lebih awal dalam kaitan dengan disertasi nanti Bapak Ibu. Jadi mohon untuk nanti untuk ini, karena toh juga hanya sampai bulan Juni nanti, jadi Bapak Ibu sudah harus pikir topik apa, soal apa yang mau dijadikan disertasi Bapak Ibu ya. Itu penting bagi saya untuk lebih cepat, lebih bagus. Tentunya tidak gampang, tapi harus dimulai. Bapak Ibu sekalian, setelah 1 tahun kita tidak bertemu, dan tahun yang lalu secara ya kurang lebih kita tatap muka kita ini Bapak ya, saya coba merangsang kembali Bapak Ibu ya. Sudah berapa orang ini yang gabung ini? Saya cek dulu ya. Baru 4 orang ya, berarti baru 3 orang. Baru 3, iya. Baru 3 ya. Apa-apa ya, kalau baru 3 kan saya mulai saja ya. Ya, nanti direkam Pak, direkam. Oke. Jadi kita nanti untuk pertemuan kali ini kita membahas 4 hal Bapak Ibu. Tetapi ya maaf, bukan 4 hal, kurang lebih 2 hal yang akan kita diskusikan. Tapi ketiga dan keempat saya tidak terlalu ini Bapak Ibu, nanti kita ini pada akhirnya kita akan sampai sana. Saya ingin kita mulai dengan kenapa kita harus belajar teori Bapak Ibu. Sebenarnya saya sampaikan pada awal dulu bahwa ada 2 alasan kenapa kita harus belajar teori. Ya. Ada alasan yang bersifat pragmatis, tetapi juga ada alasan yang bersifat fundamental. Jadi 2 alasan itu menjadi penting sekali Bapak Ibu. Khususnya dalam membangun teori Bapak Ibu. Dalam atau untuk belajar bangun teori, sebenarnya kita tahu bersama bahwa teori itu adalah pokok bahasan yang sangat langka. Tak banyak dibicarakan atau ditulis di sini. Orang Indonesia itu jarang sekali menulis di Indonesia. Ini merupakan upaya untuk membagi berapa kemampuan tentang berbagai aspek dari mempelajari sebuah teori Bapak. Tetapi saya sampaikan tadi bahwa alasan pragmatis ini punya kaitan dengan bahwa di Indonesia misalnya publikasi ilmiah itu kurang sekali. Padahal publikasi ilmiah itu merupakan upaya awal untuk membangun ya, atau paling tidak membagi beberapa kemampuan tentang berbagai aspek dari membangun sebuah teori. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, upaya untuk membuat publikasi ini sebenarnya didorong oleh beberapa alasan. Jadi kalau kita ini Bapak ya, jadi kalau kita ingin mempublikasikan tulisan kita,
Maka sebenarnya ada beberapa alasan. Yang pertama, kalau kita lihat Bapak Ibu adalah bahwa pengalaman belajar. Ya. Kalau saya sendiri misalnya Bapak Ibu ya, pengalaman belajar dan bekerja atau hidup bersama dengan mahasiswa menunjukkan bahwa rasa-rasanya Bapak Ibu untuk mendefinisikan sebuah teori itu ada hambatan. Saya tidak bilang ada sedikit hambatan, tetapi paling tidak ada hambatan. Tapi untuk membangun teori sendiri, sebuah teori yang sederhana, saya kira itu juga menjadi lebih besar hambatannya. Jadi dengan kata lain saya mau bilang bahwa belajar dan juga bekerja bersama mahasiswa menunjukkan bahwa untuk mendefinisikan teori rasanya hanya ada sedikit hambatan. Namun untuk membangun sebuah teori atau sendiri sebuah teori yang sederhana, bagi saya itu kesulitannya itu bukan lain. Sehingga timbul kesan bahwa teori itu merupakan suatu hasil karya ilmuwan kenamaan saja. Nah, kesan semacam ini tumbuh dan berkembang karena kemampuan membangun sendiri sebuah teori. Bahkan yang paling sederhana pun itu sangat jarang dibahas di lingkungan pendidikan. Kalau kita lihat waktu sangat ini jarang dibahas di lingkungan pendidikan. Ini alasan pragmatis yang pertama menurut hemat saya. Hal yang kedua yang tidak kalah penting adalah teori yang selama ini dipelajari, Bapak Ibu ya, teori yang selama ini kita pelajari atau kita diskusikan atau kita sering sampaikan dalam berbagai disiplin ilmu, sadar atau tidak sadar Bapak Ibu diperoleh sebagai sebuah produk yang sudah siap, yang sudah rampung. Karena dia sudah siap dan sudah rampung, maka teori itu sudah dia siap rampung, dibuat tanpa kita sendiri mengetahui asal-usul atau unsur-unsur pembentukannya. Atau dengan kata langkah-langkah yang dilakukan untuk membangun teori yang kita gunakan. Akibat dari kita mempunyai itu, maka dapat diduga bahwa banyak orang sebenarnya salah mengartikan teori yang dipakai sebagai referensi misalnya. Teori itu Bapak Ibu dipandang sebagai sesuatu yang sulit dan menakutkan. Momok. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya kita ada pada tulisan-tulisan mahasiswa ya, bimbing mahasiswa yang tulis skripsi, tesis, disertasi, ya teorinya bagus, tapi itu teori orang semua. Jadi dia kutip teori orang, lalu ini kalau kita tanya sama dia, katakanlah satu teori dikutip, katakan Kujarningrat punya pendapat tentang budaya misalnya. Dia memberi definisi, tapi definisinya Kujarningrat. Lalu kalau semua dia kutip semua, dan pada akhirnya ya satu teori ya, misalnya bab 2 atau bab 3 yang berisi teori itu, ya teori orang semua. Lalu ada katakanlah penulis pembimbing yang bagus, katakan ketika dia lihat seperti itu dia akan bertanya, where your position? Di manakah Anda dalam tulisan ini? Ya kan? Karena ini orang lain punya. Lalu di mana Anda punya? Ini menjadi masalah Bapak Ibu. Jadi sekali lagi teori dipandang sebagai sesuatu yang sulit dan menakutkan, ya. Dan seringkali kita hadapi dengan tidak berdaya. Kalau boleh saya bilang begitu. Itu hal kedua. Hal yang ketiga Bapak Ibu ialah tuntutan sebenarnya. Sebagaimana saya sampaikan pada pertemuan di teori-teori Bapak Ketua ya. Negara-negara sedang berkembang berusaha merumuskan teori yang benar. Sesuai dengan kondisinya. Ya. Kondisi, bagaimana menanggapi kondisi dan seterusnya. Nah, hal ini disebabkan antara lain karena tidak dikuasainya kemahiran untuk membentuk sendiri sebuah teori.
Jadi teori ini, Bapak ya. Kita menggunakan buku Simbal. Ya. Jadi saya kira kita di Indonesia masih ada kesulitan dalam literasi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat di Scopus segala macamnya, masih ada banyak kesulitan kita ke situ. Nah, akhirnya Bapak Ibu upaya untuk membuat ini Bapak ya, saya kira untuk menjadikan mata kuliah ini menjadi penting di kampus ini bagi kami adalah sesuatu. Apalagi di program doktoral. Kita harap bahwa nanti ada melalui teman-teman yang program doktor ini ada banyak hal baru yang kita bisa peroleh atau paling tidak menemukan teori yang bisa digunakan sebagai sumbangsi bagi IAKN Kupang. Dan saya kira itu bisa terjadi kalau dilakukan oleh hasil-hasil penelitian yang empirik. Ya. Hasil-hasil penelitian empirik itu ya, kita harap dia bisa membuatkan sebuah tulisan. Paling tidak berkontribusi bagi berbagai karya ilmiah di Indonesia. Itu alasan pragmatis, Bapak. Alasan pragmatis. Saya juga mengatakan ada alasan fundamental Bapak Ibu, sebagaimana saya sampaikan dulu. Nah, alasan pragmatis itu mempelajari didorong pula oleh alasan fundamental sebenarnya. Kenapa penjelajahan manusia dalam kehidupan setiap hari dipicu antara lain oleh keinginan untuk mencari kebenaran. Semua orang rindu cari kebenaran. Ternyata ada beberapa alternatif cara manusia untuk mencari kebenaran. Ditawarkan ada 4 cara ya menurut Walaceh untuk mencari kebenaran. Paling tidak pada akhirnya ya, cara untuk memperoleh dan menguji kebenaran dari suatu penyataan yang empirik. Yang membedakannya dalam saya sampaikan sekali lagi pada pertemuan Bapak Ibu masih ingat itu saya bilang cara authoritarian, cara mistikal, logika rasional dan cara saintifik. Bapak Ibu. Nah, ini cara-cara yang ditawarkan Bapak Ibu. Nanti penjelasannya kita ini Bapak Ibu ya. Tapi paling tidak ini cara. Jadi authoritarian itu yang saya selalu bilang Bapak Ibu ya, cara memperoleh pengetahuan paling tidak karena ketokohan seseorang, karena jabatan seseorang, atau karena dia dianggap tetua, maka semua yang diomong itu betul dan oleh publik dikonsumsi sebagai pengetahuan baru. Jadi kalau profesor yang omong pasti tidak akan dibantah. Apalagi kalau rektor IAKN yang omong pasti tidak dibantah karena yang rektor omong itu betul semua. Padahal belum tentu ya. Jadi hingga mahasiswa, dosen, pegawai ya, sangat mempercayai apa yang dikatakan dosen oleh rektor IAKN. Ya, itu cara memperoleh pengetahuan secara otoriter. Jadi karena kedudukan. Ya, Romo omong siapa yang mau bantah. Pendeta omong siapa yang mau bantah. Ya, gubernur omong tidak akan ada yang bantah Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu sambil minum Bapak Ibu ya. Maklum kami di kampus ini jadi tidak ada Bapak ya. Otoritarian itu sebuah pengetahuan. Pengetahuan dicari dan diuji dengan mengacu pada orang-orang yang secara sosial itu dipandang memenuhi persyaratan sebagai sumber pengetahuan. Dari waktu teori kritis saya sudah omong Bapak Ibu ya. Ya, waktu itu kan kita baru pertemuan pertama, saya langsung fight jadi saya kesegake masih belum kita masuk apa itu dan seterusnya. Nah, jadi profesor kah, tetua kah, menteri kah, rektor kah, siapa saja, pokoknya ini orang pandang terhormat, maka kita yang memandang diri kurang terhormat pasti yang terhormat itu. Ya. Dan sulit kita mengatakan tidak itu. Apa yang dikatakannya diterima oleh pihak lain sebagai suatu kebenaran. Nah, sekali lagi, prosedur untuk memperoleh kebenaran melalui cara ini mengandalkan pada posisi sosial dari orang yang bersangkutan. Penyataan empirik tertentu menjadi suatu pengetahuan yang benar. Oleh karena orang yang membuat pernyataan empirik tersebut itu menduduki posisi sosial yang terpandang.
maka diperlukan bukti-bukti cukup banyak dan kuat untuk menyanggah kebenaran semacam ini. Jadi kalau rektor omong dan mau bantah, malah maaf ya, kami di kampus itu kan kalau dosen bantah itu biasa. Jadi kalau dosen yang mau bantah, rektor punya kata-kata, maka dosen harus punya bukti-bukti autentik yang bisa paling tidak memetakan apa yang disampaikan oleh rektor. Misalnya gitu. Nah, ini kan masalah kekuasaan, dan seterusnya. Saya sudah pernah bilang kepada juga pengetahuan yang diperoleh oleh mistika bersumber pada orang yang dianggap mempunyai otoritas supranatural. Ya, ini tergolong dalam yang tergolong dalam sumber ini, Bapak Ibu. Maaf Bapak Ibu ya. Yang tergolong dalam sumber ini, sebelum saya ini Bapak Ibu, sebenarnya saya agak lompat sedikit Bapak Ibu ya. Sebelum saya lanjut Bapak Ibu ya. Cara yang ini Bapak ya, saya mau jelaskan yang ini dulu. Jadi apa Bapak Ibu ya? Saya rasa betul-betul penting karena ada 3 hal penting. Prosedurnya, ya kan? Ya. Ya, jadi produsernya siapa? Prosedurnya seperti apa dan efeknya. Yang tadi saya bilang empat yang saya katakan otoritarian. Jadi produsernya. Siapa yang mengatakan itu? Ya. Siapa yang mengatakan itu? Berarti itu kan rektor yang bilang kan? Menteri yang bilang misalnya, atau Romo yang bilang, atau pendeta yang bilang. Yang kedua, bagaimana dia mengatakan? Bagaimana seorang mengetahui bahwa pernyataan itu empirik benar? Ya. Satu, dia lihat dari posisinya. Ya, dia lihat dari posisi sebagai tokoh supranatural. Dia lihat dari posisi dan efeknya. Jadi efek yang ditimbulkan oleh pernyataan empirik yang diterima. Jadi 3 hal ini menjadi sesuatu yang penting Bapak Ibu yang berkaitan dengan alasan fundamental ini. Karena itu ketika saya omong authoritarian, sebenarnya saya sampaikan siapa yang bicara di situ? Ya, siapa yang mengatakan itu? Bagaimana cara dia menyampaikan dan efeknya seperti apa? Itu yang saya bilang cara authoritarian. Cara yang kedua adalah pengetahuan melalui ini Bapak Ibu. Pengetahuan yang diperoleh Bapak Ibu ya, melalui cara yang saya kira kita tahu bersama adalah cara mistikal. Cara mistikal. Jadi cara mistikal ini juga ternyata penting Bapak. Jadi autorion dan ada cara mistikal. Jadi kemudian diuji mengacu pada orang yang dipandang dari status sosialnya. Jadi posisi sosial itu sangat menentukan Bapak. Sekali lagi posisi sosial itu sangat menentukan. Jadi kalau ini. Nah, yang berikut cara mistikal. Mistikal. Bersumber pada orang yang mempunyai otoritas supranatural. Kalau di Kristen itu ada banyak tokoh-tokoh persekutuan doa, misalnya maaf ya. Doa misalnya. Ya. Jadi para Ika atau ini waktu ya. Ya, saya kira juga pendeta dan roh masuk di sini kelompok ini juga. Ini nabi-nabi juga ini. Ya, nabi juga. Nah, pengetahuan semacam itu tergantung pada karunia pribadi milik seorang. Salah satu langkah lapor ini adalah mempersyaratkan penyucian ritualistik. Ya, Bapak ini ritualistik. Jadi tidak bisa tidak. Nah, seperti halnya dengan kebenaran otoritarian Bapak Ibu, kebenaran melalui cara mistikal itu dapat membawa dampak yang besar bagi mereka yang meyakini. Dan dia kok orang-orang yang dipandang sebagai sumber kebenaran mistikal itu hanya dapat hilang wibawa dan tidak dipercaya apabila ditemukan bukti-bukti penyangga yang cukup banyak. Jadi mereka itu, misalnya ya kalau dia bilang A lalu pada akhirnya tidak bisa seperti yang dia bilang A itu, nah itu yang itu bisa disanggah dengan itu. Yang berikut saya sudah sampaikan pada dulu tentang cara logika rasional. Bapak Ibu ya. Atau pengetahuan yang diperoleh ya, yang mengampuni kemampuan nalar atau logika formal. Itu berarti siapapun dapat menjadi sumber pengetahuan benar Bapak Ibu. Asalkan didasarkan pada pernyataan empirik yang dibuatnya masuk akal atau nalar. Nah, prosedur untuk memperoleh pengetahuan benar itu mengandalkan pada rules of formal logic. Jadi untuk menyangka kebenaran dari situasi pernyataan empirik diperlukan bukti-bukti yang masuk akal Bapak Ibu. Tidak bisa tidak. Dan yang terakhir Bapak Ibu, saya katakan adalah pengetahuan ilmiah. Cara untuk memperoleh pengetahuan atau kebenaran ilmiah itu saintifik bersumber pada
siapapun asalkan pernyataan yang dibuat itu disasarkan pada pengamatan empirik dan metode-metode tertentu. Nah, metode tersebut memanfaatkan asesmen kolektif dan membuka peluang untuk dilakukannya replikasi dari prosedur yang digunakan orang yang bersangkutan. Nah, cara ilmiah ini Bapak Ibu terbuka terhadap kritik ilmiah dan pengetahuan ilmiah yang diperoleh secara akumulatif. Itu Bapak Ibu. Dengan ini sebenarnya saya dimaksudkan bahwa ada dua macam kebenaran, yaitu kebenaran ada dua macam kebenaran itu. Pertama adalah pengetahuan dan yang kedua adalah pengetahuan ilmiah. Pengetahuan itu bisa diperoleh melalui tiga cara yang saya sebut tadi. Authoritarian, mistikal, dan logika rasional. Sedangkan pengetahuan ilmiah itu mengandalkan pada cara ilmiah. Walaupun Bapak Ibu di antara empat cara ini ada perbedaan-perbedaan dalam produsernya, prosedurnya, dan efeknya. Namun perbedaan yang mendasar ada pada prosedur Bapak Ibu. Kalau kita lihat empat yang saya sampaikan tadi itu perbedaan mendasar ada di prosedur. Tiga cara pandang ini Bapak Ibu dalam tiga cara pertama itu sangat sulit bagi pihak lain untuk meniru dan menguji dan kesesuaian dari langkah-langkah yang ditempuh untuk mencari kebenaran. Yang saya maksud tiga cara pertama adalah cara yang authoritarian, yang logika rasional, dan cara yang mistikal. Itu saya kira sangat sulit Bapak untuk mencari kebenaran. Nah, ya, untuk mencari kebenaran Bapak Ibu. Prosedurnya langkah-langkah yang ditempuh begitu lekat Bapak Ibu dengan diri pribadi seorang. Jadi mustahil kita lakukan replikasi. Sedangkan prosedur untuk memperoleh pengetahuan ilmiah Bapak Ibu tidak lekat dengan diri pribadi seorang. Prosedur itu berada di luar diri pribadi. Dan langkah demi langkah terbuka untuk diketahui oleh setiap orang. Karena itu dapat diuji ketepatannya. Dapat ditiru atau replikasi oleh siapapun. Jadi prosedur ilmiah ini berdasar oleh nilai-nilai ilmiah. Tentu yang akan diuraikan Bapak Ibu saya kira nanti dalam bagian-bagian yang saya bilang dalil, ada ini macam-macam Bapak Ibu. Tetapi cara yang terakhir itu tidak bisa menjadi milik perorangan. Ya, cara yang terakhir tidak bisa menjadi milik perorangan. Karena itulah sekali lagi cara ilmiah itu akan ilmiah mencari pengetahuan ilmiah itu hanya akan bisa dilakukan dengan langkah-langkah ilmiah. Dan karena itulah sekali lagi saya tegaskan prosedur untuk memperoleh pengetahuan ilmiah tidak dekat dengan pribadi atau diri seorang. Dan ini sudah saya sampaikan juga saya kira Bapak Ibu misalnya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu sebelum saya masuk ke sana lebih lanjut Bapak Ibu ada tiga kelompok landasan Bapak Ibu ya. Kalau kita ini ya ada namanya ada tiga kelompok landasan Bapak Ibu ya. Yang saya nanti coba ini yang satu empat ya. Tapi sebelum masuk ke sana saya ingin coba kita lihat beberapa hal di sini. Andaikan kita memilih untuk menempuh cara-cara ilmiah dalam memperoleh kebenaran, itu besar sejumlah konsekuensi Bapak Ibu. Konsekuensi harus dipahami. Cara memiliki ini mesti ada landasan falsafat. Mesti ada alas kiblat pikir ilmiah. Mesti ada yang namanya hampiran ilmiah. Mesti ada nilai ilmiah dan bahasa ilmiah. Itu cara ilmiah Bapak Ibu. Landasan falsafatinya, alas kiblatnya kemana, hampiran ilmiahnya, nilai ilmiahnya. Keempat konsekuensi ini Bapak Ibu memilih cara dalam memilih cara itu diuraikan saya kira saya coba ini Bapak Ibu. Kita lihat coba filsafat Bapak ya, landasan filsafat. Ada buku yang ditulis oleh Suresh Mantri Bapak Ibu. Ini merupakan acuan yang dasar harga untuk kita memperoleh pemahaman awal tentang landasan filsafat. Dia coba Bapak Ibu membagi ini Bapak ya. Ilmu ini Bapak ya, khususnya dalam kaitan dengan filsafat ilmu. Dia coba kelompokkan dalam tiga landasan. Tiga landasan. Yang pertama namanya landasan ontologi. Landasan ontologi itu mempertanyakan objek apa yang ditelaah ilmu. Atau kalau saya boleh bilang adalah hakikat apa yang dikaji.
Bagaimana wujud yang hakiki dari objek tersebut. Bagaimana hubungan antara objek tadi dengan daya tangkap manusia. Seperti berpikir, merasa, dan indera. Yang membuahkan pengetahuan, dan saya kira dapat kita katakan bahwa landasan ontologi itu mengungkapkan hakikat dari apa yang dikaji. Yang kedua adalah landasan epistemologi. Pada landasan epistemologi Bapak Ibu mempertanyakan proses yang memungkinkan ditimbanya Bapak ya, ditimbanya pengetahuan yang berupa ilmu atau bagaimana prosedurnya atau hal-hal apa yang harus diperhatikan agar dapat ya kita dapat pengetahuan yang benar. Apa yang disebut kebenaran itu sendiri? Apa kriterianya? Cara apa membantu ilmuwan dalam mendapatkan pengetahuan yang berupa ilmu? Singkatnya Bapak Ibu, pada landasan epistemologi kita sebenarnya melihat tentang cara mendapatkan pengetahuan yang benar. Jadi kalau ontologi itu punya kaitan dengan cara mengungkapkan hakikat dari apa yang dikaji, sedangkan epistemologi itu punya kaitan dengan cara mendapatkan pengetahuan yang benar. Hal lain adalah landasan aksiologi. Aksiologi Bapak Ibu. Mempersoalkan untuk apa pengetahuan yang berupa ilmu itu dipergunakan. Bagaimana kaitan antara cara penggunaan tersebut dengan kaidah-kaidah moral, bagaimana penentuan bagaimana kaitan dengan teknik-teknik prosedur yang merupakan operasional, metode ilmiah dengan norma-norma. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita perhatikan baik-baik, aksiologi itu berhubungan dengan nilai kegunaan ilmu. Nilai kegunaan ilmu. Nah, dari 3 landasan falsafati tersebut, coba saya ajak kalau kita lihat aras kibat. Ada sebenarnya 2 aras kibat pikir. Itu ada yang namanya aras abstrak, tetapi juga ada yang namanya aras empirik. Aras abstrak selanjutnya dapat dipilah menjadi 3 sub-aras. Aras teoritis, aras tinggi, aras tengahan, aras rendahan, dan seterusnya Bapak Ibu ya. Coba kita lihat ini Bapak Ibu. Kalau saya ingat ya. Garis join. Bapak ya. Kalau kita lihat gambar ini Bapak Ibu, dalam bagian itu ya, kedua aras itu dibedakan. Yang saya bilang ada aras abstrak dan aras empiris. Kedua aras itu dalam teori-teori kemarin saya coba ini Bapak ya. Saya coba mengulas kembali untuk bisa ini Bapak sehingga kita bisa masuk dalam yang lebih baik. Kedua aras itu dibedakan oleh garis terputus-putus yang memperlihatkan bahwa dasarnya, dasar dari keduanya tidak dapat dipisahkan. Yang dapat dilakukan adalah membedakannya dalam proses berpikir sebagaimana diperlihatkan melalui garis terputus-putus tersebut. Jadi dapat dikatakan Bapak Ibu bahwa aras abstrak erat berkaitan dengan penalaran. Sedangkan aras empirik erat berkaitan dengan amatan, fakta, dan peristiwa. Kalau sebuah ilmu ya, jadi tadi kita kan bicara soal ya ilmu itu kan ada yang namanya authoritarian Bapak Ibu dan seterusnya, ada empat gitu ya. Nah, yang tadi saya bilang 3 itu aras abstrak. Kita tidak mungkin bisa ini Bapak Ibu. Jadi sekali lagi itu abstrak. Itu hanya bisa dijangkau dengan penalaran. Sedangkan aras empirik yang kita sebut dengan kajian ilmiah Bapak ya, yang saya bilang ya, yang terakhir tadi dari keempat info ya, yang terakhir tadi aras empirik itu berkaitan dengan amatan, fakta, dan peristiwa. Karena itu amatan, fakta, dan peristiwa itu siapapun bisa melakukannya. Siapapun bisa melakukannya. Nah, perbedaan aras kiblat pikir perlu dilakukan karena implikasi-implikasinya berbeda ditinjau dari ya waktu maupun ruang. Nah, karena itu implikasinya Bapak Ibu, saya kira ya, kalau kita lihat implikasinya bisa seperti ini. Saya kasih Bapak ya. Kalau saya ini Bapak Ibu. Ya. Dia bisa seperti ini Bapak Ibu. Ya.
Dia bisa seperti ini. Ini implikasinya Bapak Ibu. Kalau kita lihat. Maksudnya apa di sini? Hampiran ilmiah Bapak Ibu itu melibatkan 5 komponen informasi utama. Ya. Kalau kita lihat itu melibatkan 5 komponen ilmiah utama Bapak Ibu. Pertama teori, kedua dalil, amatan. Bapak Ibu ya, amatan. Amatan keputusan menerima atau menolak dan kerampatan empirik. Coba kita lihat Bapak Ibu di bagian bawah. Itu namanya hampiran induktif. Jadi kalau kita bilang cara berpikir induktif ke deduktif atau deduktif ke induktif. Kalau induktif itu kan berangkat dari fakta Bapak Ibu, hal-hal yang bersifat empirik. Baru kita menuju pada hal-hal yang bersifat. Jadi ya katakan kalau yang paling konkret kita bilang dari yang umum sampai ke yang khusus. Atau yang khusus sampai ke yang umum. Nah ini Bapak Ibu. Kalau amatan fakta peristiwa Bapak Ibu, itu dapat kita membentuk atau memodifikasi ya, memodifikasi konsep dalil dan menata dalil menjadi teori. Ya. Sedangkan itu kalau misalnya kita bicara hampiran induktifnya. Sedangkan kalau hampiran induktif itu telaten penelaran itu perenungan. Dia berkaitan dengan perenungan, pengalaman dan seterusnya. Nah, itu punya kaitan bermengukur konsep, menguji dalil atau model. Bapak Ibu sekalian, metode utama terdiri penafsiran, instrumentasi, perskalaan, dan pembentukan sampel. Pengukuran sampel dengan pengingat sampel dan pengiraan parameter. Ada banyak hal Bapak Ibu yang bisa ini. Kalau kita lihat Bapak Ibu, jadi ini yang saya sebut tadi Bapak Ibu ya, nomor komponen ini. Kemudian lihat ini sampai yang ini Bapak Ibu. Jadi ada kalau kita lihat ini Bapak Ibu ini bagaimana satu konstruksi pengetahuan itu bisa terjadi Bapak Ibu ya, dari aspek deduksi maupun aspek induksi Bapak Ibu. Jadi dari yang deduktif sampai ke nanti coba Bapak Ibu nanti kalau bisa bertanya di sini saya tidak usah jelaskan panjang lebar dulu, kalau ada pertanyaan silakan. Nah. Yang ini saya mohon nanti Bapak Ibu bisa bertanya di sekitar itu ya. Nah. Untuk gambar-gambarnya Bapak Ibu. Saya sudah share ke Bapak Ibu materinya. Sorry. Sudah share ke Bapak Ibu? Belum, Pak. Oh, belum. Tuhan. Iya. Maaf, Bapak Ibu masuk dalam dosa perbuatan. Berarti yang saya share itu baru silabus apa? Pokok bahasa, pokok bahasa. Bagian 1-2 memperlihatkan bahwa bagian 1-1 kedua aras itu dibedakan oleh. Iya. Maaf Bapak Ibu ya, saya pikir saya sudah ini jadi saya lipat terus di sini Bapak Ibu ya. Bapak Frit kamu bertanya nanti disilakan Bapak ya. Iya. Jangan tunggu lama nanti kita bisa ini. Lebih enak kalau nanti langsung ada sambaran-sambaran begitu. Ada ini. Dan saya pikir semua lagi nyaman jadi saya fight terus padahal lagi tidak nyaman kan tidak. Tidak bagus Bapak ya. Dan ini antara nyaman dan ini Bapak ya. Jadi ya, saya kira Bapak Ibu ada pegang Bapak Ibu makanya saya lapis terus ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu lihat. Tapi kalau saya share sekarang bisa di ini Bapak Ibu ya. Atau nanti saja saya habis dulu Bapak Ibu ya. Nanti baru di share ya Bapak Ibu ya. Saya habis dulu supaya nanti Bapak Ibu kita bisa diskusi. Ya, kalian aja Pak. Ya, oke. Kita kenal apa yang namanya hampiran ilmiah Bapak Ibu. Ya. Itu sejalan dua aras kiblat Bapak Ibu. Cara ilmiah itu menggunakan juga dua hampiran ilmiah, yaitu hampiran deduktif yang saya sebut tadi, tapi juga ada hampiran deduktif. Ini sering disebut sebagai strategi atau metode induktif dan strategi atau metode deduktif Bapak Ibu. Blake menambahkan strategi retroduktif dan abduktor. Ya. Itu
kita kenal apa yang namanya hampiran ilmiah. Jadi, hampiran induktif yang bergerak dari fakta, Bapak Ibu, dari fakta, yang mengarah kepada pembentukan dan modifikasi konsep, dalil, atau menata dalil sehingga menjadi teori, itu semuanya berada pada aras yang disebut dengan aras abstrak. Tadi saya bilang Bapak Ibu ya, ada aras abstrak. Jadi dia disebut ada pada aras yang kita kenal dengan aras abstrak. Hampiran deduktif bertitik tolak dari telah teoritis, penalaran Bapak Ibu, perlindungan dan pengalaman pada aras abstrak dengan secara mengukur konsep, menguji dalil dan model yang dilakukan pada aras empirik. Ya. Nah, secara garis besar kaitan antara aras kibat pikir atau ilmiah besar itu, ya Bapak ya, saya coba ini dalam bentuk yang tadi saya kemarin ya. Ini kira modelnya Bapak Ibu ya. Nah, kalau ini kita lihat Bapak Ibu, jadi hampir ilmiah ini melibatkan 5 komponen informasi dan 6 perangkat metode. Kelima komponen informasi utama itu adalah teori. Itu sudah pasti Bapak. Teori mana yang digunakan, dalil mana yang digunakan, amatan mana itu, keputusan menerima atau menolak, atau kita sebut dengan nama hipotesis, dan kerapatan empirik atau empiricism. Metode utama sebagaimana saya sampaikan tadi terdiri atas 6 perangkat, yaitu dedukasi nalar, penafsiran, instrumentasi, perskalaan, dan pembentukan sampel, pengukuran peringkasan sampel, dan pengiraan parameter sampai dengan uji hipotesis dan seterusnya Bapak Ibu. Ada materi ini Bapak Ibu. Perlu dicermati Bapak Ibu. Saya lihat kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik, ini kan ada informasi, ada metode, ada transformasinya dalam hampiran ilmiah Bapak Ibu. Kita lihat satu ini Bapak ya, kita ada namanya dalil Bapak Ibu. Lalu teori, jadi teori itu bagaimana amatan, kemudian ke pengukuran peringkasan sampel dan pengiraan parameter, kekuatan empiriknya, pembentukan konsep, pembentukan dalil dan seterusnya, teori. Itu kalau kita pakai yang empirik. Ini yang saya bilang tadi itu yang disebut dengan deduksi. Ada yang deduksi mulai dari nalar, dalil-dalil Bapak Ibu, dalil, dan seterusnya. Jadi ada teori, kemudian dia ke deduksi nalar, kemudian dalil, penjelasan instrumental, perskalaan dan pembentukan sampel, juga amatan. Nah, semua ini kan ada pada uji hipotesis yang kita sebut yang kerapatan empirik ya, yang bermuara pada keputusan menerima atau menolak. Nah, intervensi atau diferensi nalar Bapak Ibu itu yang melahirkan apa yang disebut dengan teori. Teori Bapak Ibu. Sebelum saya lanjut, barangkali di sekitar ini sebaiknya kita diskusi dulu Bapak Ibu. Selamat sore Bapak Saurip. Ya. Selamat sore Pak Harun. Ya, selamat sore. Ada Bisa lihat semua sudah gangguan internet. Sudah lengkap semua ini. 1 tahun kita tidak bertemu ini. Betul. Pak Rektor, boleh saya tanya Pak? Pak Rektor? Pak Rektor, boleh saya tanya Pak? Silakan Bu, silakan. Justru ditunggu. Ini kalau penelitian kualitatif atau kuantitatif bisa deduksi seperti ini Pak. Kalau
misalnya membangun teori dari grounded teori, Pak, misalnya. Jadi itu kalau antropologi kan biasanya yang dibutuhkan grounded teori ya, Pak ya. Ya. Mungkin itu yang saya butuhkan khususnya bisa dapat penjelasan berikutnya, Pak. Terima kasih. Iya, iya. Ada yang lain Bapak Ibu? Ya, sebelum ini Bapak Ibu, yang saya sampaikan ini berlaku umum Bu. Jadi dia berlaku umum ya. Jadi ini tidak selamanya dia dalam bentuk kualitatif. Kualitatif semuanya juga bisa Bu. Kalau kita pakai uji hipotesis itu berarti dia akan mengarah kepada kuantitatif. Yang saya sampaikan ini kan dua ini ya, ada deduksi dan ada induksi. Ya, teori itu kan bisa berangkat dari fakta lapangan sampai dengan ini, ya, dari ini, tetapi juga dari deduksi ke induksi atau ini. Tetapi ya misalnya saya duduk kemudian tiba-tiba jadilah sebuah buku, itu dia masuk yang mana itu? Nah, kenapa tidak digolongkan sebagai teori misalnya? Dan seterusnya ya kan, padahal ini kan tulisan juga. Nanti kita coba lihat itu apa ya, kalau dia dikelompokkan teori itu mana itu posisinya. Padahal ini ada banyak penulis buku Bapak Ibu, saya kira ini ya. Bisa dikelompokkan teori tidak misalnya gitu. Jadi sekali lagi yang saya sampaikan sifatnya umum Bu. Ini kan dia ini yang saya sampaikan maksudnya sumber pengetahuannya Bapak ya. Kita masih sekitar sumber pengetahuan. Jadi cara mendapatkan pengetahuan tentunya dengan metode-metode ini saya sampaikan tadi bahwa ada deduksi, ada induksi. Tapi ini bahwa sumber pengetahuan untuk sementara kita ada pada posisi 4 sumber tadi. Ada mistikal, ada trian, ya ada kogito rasional, kemudian ada yang namanya ilmiah punya, ya. Jadi kita masih sekitar itu. Bu, Bapak Frid, silakan. Ya, ini. Selamat sore Pak Harun dan teman-teman. Terima kasih banyak untuk penjelasan Bapak Harun yang menurut saya menuntun kita untuk betul-betul memahami bagaimana setting up sebuah teori yang memang berguna bagi seorang intelektualis barangkali seperti kita. Iya. Itu tadi tentang bagaimana ini penjelasan itu yang nanti mengerucut pada awal munculnya bagaimana antara filsafat rasionalisme dengan empirisme itu. Rasionalisme, Descartes misalnya dia katakan bahwa semua itu pengetahuan, semua kebenaran itu hanya bisa muncul kalau itu dirumuskan secara rasional. Tetapi kemudian itu dibantah oleh misalnya beberapa filsuf empirisme, David Hume, George Berkeley misalnya, dan John Locke. Dia katakan tidak. Memang kebenaran itu tidak bisa langsung Anda duduk lalu langsung merumuskan suatu kebenaran atau satu teori secara imajiner, tetapi harus beranjak dari satu pengalaman. Ya, beranjak dari pengalaman atau seperti tadi yang Bu Nuni mengatakan bahwa kalau dalam antropologi barangkali seperti etnografi harus turun
untuk menulis, mendengar dari pengetahuan yang sesungguhnya ada pada masyarakat kecil, karena mereka lah yang sesungguhnya menggenggam realitas-realitas yang kalau diketahui oleh seorang ilmuwan peneliti, maka dia bisa merumuskan teori. Jadi sebenarnya ada korelasi antara filsafat rasionalisme dan empirisme. Tidak bisa saja saling mengingkari. Jadi bagi para filsuf empirisme, mereka katakan teori itu dibangun berdasarkan kenyataan. Tidak bisa tiba-tiba duduk dan secara imajiner lalu merumuskan suatu teori. Jadi memang apa yang tadi dijelaskan dari awal itu menurut saya, misalnya tadi 4 cara kebenaran itu, mulai dari autoritarian, mistikal, rasional, logiko, kemudian pengetahuan ilmiah. Saya kira itu semua tidak bisa lepas dari pengetahuan yang empiristik. Contoh saja misalnya John Locke, teori gravitasi. Newton duduk, tiba-tiba dia lihat apel jatuh, lalu dia bertanya, kenapa apel itu jatuh? Nah, berdasarkan kenyataan ini, maka dia membangun teori gravitasi bumi. Kira-kira begitu, Pak. Iya. Ya. Silakan Bapak Ibu. Ya. Rektor, boleh komentar Bu. sedikit. Ya, jadi beberapa tahun yang lalu kami berdua itu mengikuti suatu training yang diadakan oleh seorang master dari Taiwan. Nah, ini profesor, dia ditantang oleh para filsuf dari Barat karena dia berdasarkan teori dari Timur itu mereka percaya bahwa mereka percaya pertama reinkarnasi. Nah, di dalam reinkarnasi itu kan ada karma masa lalu yang kemudian muncul ke dalam kehidupan masa kini, yang itu merupakan suatu keberlanjutan, sehingga mereka beranggapan bahwa setiap manusia itu mempunyai visi, misi, dan jalan hidup yang berbeda-beda dan tidak bisa dibuat suatu semacam persamaan yang kemudian membentuk suatu teori gitu. Jadi inilah yang contoh gampang misalnya dalam bidang medical. Di dalam medis itu kalau di Barat itu ada statistik, kemudian dites, ada sampel dan seterusnya, kemudian percobaan mulai dari binatang sampai ke manusia. Nah, itu ada tahapan-tahapan. Kemudian ada obat yang bisa untuk simptom-simptom tertentu dan itu bisa dikonsumsi oleh banyak orang. Jadi produksi massa. Nah, kalau di